Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Perkenalkan, nama saya Arfi Setiawan dan ketiga teman saya itu Dava Irlian, Dias Wisang Wibisono, dan Muhammad Ridho Akbar. Pajak penghasilan 23 di sini kami membagi menjadi 7. Yang pertama, pengertian PPh pasal 23, kedua, pemotongan PPh pasal 23, ketiga, objek pemotongan PPh pasal 23, keempat, pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23, kelima, kapan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23, keenam, tarif pemotongan PPh pasal 23, dan ketujuh, perhitungan PPh pasal 23. Pada pengertian PPh pasal 23, ketentuan dalam PPh pasal 23, Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari yang pertama, modal, kedua, penyerahan jasa, ketiga, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari yang pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak badan dalam negeri, ketiga, penyelenggaraan kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap, kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan keenam, orang pribadi sebagaimana wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, misal akuntan, dokter, notaris, atau PPAT. Objek pemotongan PPh pasal 23. A. Dividen. Dividen itu adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Bunga, termasuk premium, diskonto, atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti. D. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. E. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi. F. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selama telah dipotong PPh pasal 21. Dan terakhir, G. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan bahwa ada pengecualian untuk objek pemotongan PPh pasal 23. A. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. B. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. C. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C UU PPh. D. Sebagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I UU PPh. E. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. F. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur, pinjaman, dan atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Kemudian timbul pertanyaan, kapan sih saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23? Di sini dijelaskan bahwa PPh pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian saat penyetorannya ialah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak, dan saat pelaporannya ialah selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian di sini dijelaskan juga tarif pemotongan PPh 23. Untuk dividen
bunga, royalti, hadiah, dan juga penghargaan itu dikenakan 15% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk sewa dan penghasilan lain, penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa lain yang telah dipotong PPh 21 itu dikenakan 2% penghasilan bruto. Oh iya, ada info juga nih. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, jika tidak punya NPWP, maka besarnya tarif itu lebih tinggi 100% daripada tarif yang sebenarnya. Jadi, di sini kita jadi tahu deh kalau NPWP itu penting banget. Karena bisa jadi kalau kalian nggak punya NPWP, itu bakalan kena tarif yang lebih tinggi 100%. Perkenalkan, nama saya Devi Sang Wibisono akan membawakan presentasi ini setelah Arbi Setiawan dan Deva Irlian membawakannya sebelum saya. Perhitungan PPh pasal 23. PT Jaya Makmur menyewa sebuah bus pariwisata dengan nilai sewa 20 juta rupiah milik Bapak Budi. PPh pasal 23 yang harus dipungut PT Jaya Makmur adalah 2% dikali 20 juta rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Apabila Bapak Budi tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Jaya Makmur adalah 100% dikali 400.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Jadi, apabila Bapak Budi tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23 yang akan dikenakan sebesar 400.000 rupiah ditambah 400.000 rupiah sama dengan 800.000 rupiah. Kenapa bisa 100%? Karena sebelumnya Dava sudah menjelaskan di depan bahwa apabila seseorang tidak mempunyai NPWP, maka pajak yang dikenakan lebih tinggi 100% dari pajak yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 yang akan kita presentasikan kita bagi menjadi 6. Yang pertama itu pengertian PPh pasal 26. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 26. Yang ketiga, objek pemotongan PPh pasal 26 dan berapa sih besar tarifnya. Yang keempat, pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26. Yang kelima, kapan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang keenam atau yang terakhir, perhitungan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama tentu saja Badan Pemerintahan Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak Indonesia. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Sekian dari saya. Selanjutnya ada objek pemotongan PPh pasal 26 dan tarifnya. Yang pertama itu ada tarif 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto. Yang pertama itu ada dividen. Terus yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Lalu yang ketiga itu ada royalti, sewa, dan penghasilan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang keempat itu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima itu ada hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun. Yang
yang ke-6 ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Lalu ada tarif 20% dari perkiraan neto 20% dari perkiraan penghasilan neto. Itu ada dua. Yang pertama itu ada penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua itu ada premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Lalu yang ketiga itu ada 20% dari PKP dikurangi PPh BUT final. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak PPh dari suatu BUT di Indonesia. Lalu ada pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama itu khusus untuk BUT, dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat. Syarat yang pertama itu ada penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua itu ada penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang ketiga itu ada tidak melakukan penghasilan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Terus pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26 yang kedua itu ada badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kapan saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26? Saat terutang itu pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang yang mana terjadi lebih dahulu. Lalu saat penyetoran itu paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Lalu saat pelaporan itu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu di sini ada contoh soal perhitungan PPh pasal 26. Mika adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mika bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mika sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mika memperoleh gaji 5.000 US per bulannya. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per 1 US. Perhitungan PPh pasal 26 itu penghasilan bruto berupa gaji sebulan. Yang pertama itu 5.000 gajinya dikali dengan kurs rupiahnya itu 10.500 sama dengan 52.500. Terus penerapan tarifnya 20% dikali gaji yang sudah dikali oleh kursnya 52.500 sama dengan 10.500. Lalu PPh pasal 26 atas gaji Mika bulan April 2009 adalah 10.500. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.